Belum adanya dokumen sejarah bukan berarti relasi Utsmani-Jawa tidak ada. Berisiko mengatakan hubungan tersebut tidak ada karena belum menemukan dokumennya dan juga mengatakan hubungan itu ada tetapi tidak menunjukkan bukti sama sekali. Isu mengenai hubungan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman dengan wilayah Nusantara telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia akhir-akhir ini. Beberapa pihak menyebut bahwa wilayah Nusantara pernah menjadi bagian dari kekuasaan Utsmani beberapa abad lalu. Sebagian yang lain menganggap relasi itu hanya sebatas hubungan diplomatik. Bukti adanya hubungan Turki Utsmani dengan kerajaan Islam di Jawa, di antaranya pada abad 19 adanya Konsultan Jenderal Turki Utsmani di Batavia. Ini menjadi indikasi ada hubungan, sehingga tidak bisa dinafikan secara total tidak ada. Selain itu, pada abad 16 Turki Utsmani menjadi pusat kekuasaan Islam, tentunya memiliki pengaruh sangat luas bagi dunia Islam, termasuk kerajaan Islam di Jawa. Ini bisa dilihat dengan bendera mencontoh Turki Utsmani, yaitu bulan bintang. Sehingga minimal ada pengaruhnya di Jawa. Namun secara umum, meski saat itu abad 19 Turki Utsmani mulai berkurang kekuasaannya, tetapi minimal pengaruhnya masih sangat kuat di dunia Islam dan faktanya banyak. Meski belum ditemukan yang berkaitan dengan surat menyurat atau korespondensi, namun di Istanbul, ada arsip tentang Turki Utsmani di Jawa. Termasuk arsip pendirian konsulat jenderal di Batavia dan Turki membantu orang Jawa, seperti bencana gempa dan banjir di Jepara. Itu juga tertulis dalam arsip Turki Utsmani. Tetapi jika ada orang yang berbeda pendapat tentang hal ini, sah saja tidak ada masalah. Inilah 8 bukti adanya hubungan Mataram dengan Utsmani. Penguasa Mataram mendapat pengaruh besar dari Turki Utsmani. Hubungan antara keduanya pun diduga sudah semakin dalam. Berikut buktinya. 1. Ustaz Salim Afilah, penulis buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir menjelaskan, Khatib Celebi Pasa tahun 1609 sampai tahun 1657 ulama, astronom, sekaligus sejarawan membuat sebuah buku berjudul Jihanama Universal Geography. Buku yang dipublikasikan oleh Ibrahim Mutefferika tahun 1674 sampai tahun 1745 itu memuat sebuah peta Asia Tenggara. Di dalamnya, terbentang kepulauan Nusantara, termasuk Jawa. Penulis pun mencantumkan sebuah lokasi yang presisi ditulis dengan bahasa Arab sebagai Mataran. Dalam bahasa Turki Utsmani, huruf mati N dibaca sama dengan M. Maksud Mataran di peta itu adalah Mataram. Bila dilihat, Khatib Celebi Pasa hidup sezaman dengan bertahtanya Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645. Ustaz Salim pun menduga jika Khatib Celebi Pasa pernah mengunjungi Karta, sebuah kota besar yang masyhur di Tenggara Yogyakarta. 2. Tidak hanya itu, Ustaz Salim menerangkan, Raden Sutawijaya yang merupakan pendiri kerajaan Mataram menggunakan gelar Panembahan Senapati. Padahal, belum ada sebelumnya penguasa Nusantara yang menggandeng kepiawaiannya memimpin perang sebagai gelar. Patut diduga, ujar Ustaz Salim, referensi gelar ini adalah yang pimpinannya bergelar Sultan Gazi. Frasa ini akan mirip dengan Panembahan, Sultan, dan Senapati, Gazi. Kemasyhuran Sultan Sulaiman Al-Qanuni tahun 1520 sampai tahun 1566 di Turki yang memperluas wilayah kekuasaannya hingga 3 benua juga tentu diketahui masyarakat Jawa. Turki Utsmani. 3. Panembahan Agung Hanyakrokusumo tahun 1613 sampai tahun 1645 tercatat mengirim utusan ke pusat kuasa dunia Islam. 4. Riwayat lain menyebut, Murad IV diwakili Syarif Makkah Zaid ibnu Musin al-Hashimi menerima utusan tersebut di kota suci. Bagi Raja Mataram, lalu ditahbiskan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Jawi Mataram, disertai tarbusi untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Utusan itu kembali ke Mataram dan kembali di Kedaton Karta, ibu kota Mataram di sebelah kota Yogyakarta sekarang pada 1641. 5. Model tarbusi itu kelak dikenakan oleh keturunan. Dalam penobatan Raja-Raja Mataram sebagai kuluk, benderanya berupa sejahit bagian kiswah Ka'bah berwarna hitam menjadi pusaka Kiai Tunggul Wulung. Sejahit lainnya diambil dari bagian satir makam Rasulullah berwarna putih dinamakan Kiai Pare Anom yang masih menjadi pusaka Keraton Yogyakarta. Sultan Agung. 6.
Guci yang dulunya berisi air zam-zam itu kini ada di makam Sultan Agung di Imogiri dengan nama Ence Kiai Mendung dari Sultan Rum. Hubungan lainnya terjadi saat Keraton Surakarta membangun hubungan bilateral yang cukup intensif dengan Turki Utsmani pada zaman Pakubuwono X tahun 1866 sampai tahun 1939. 7. Jejak peninggalan Utsmani masih tampak pada Masjid Agung Surakarta. Di masjid tersebut, jamaah bisa menyaksikan mihrab berbentuk bulan sabit yang di atasnya memiliki stempel khas Utsmani, yakni tugra. Tidak hanya itu, Masjid Agung ini juga memiliki gapura bergaya Utsmani. Tidak terbantahkan jika Solo dan Utsmani memiliki hubungan bilateral yang sangat erat. 8. Pakubuwono X bahkan mengucapkan selamat saat Sultan Abdul Hamid II selamat dari upaya pembunuhan dan kudeta. Kasori Mujahid mengungkapkan, surat tersebut ada pada arsip Turki Utsmani. Isinya menjelaskan ucapan selamat Sultan Surakarta Abdurrahman, gelar PBX.